memberikan informasi kekuatan kepada kita terkait dengan moderasi agama dan pembangunan agama. Mohon izin Bapak, kami sampaikan mohon maaf Pak Kepala Balai, saat ini beliau juga sedang menyampaikan materi Bapak di Lombok Timur, jadi menugaskan kami untuk mendampingi Bapak untuk pelaksanaan penyampaian materi pada PJJ kali ini. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, kami bacakan kurikulum vitae singkat beliau untuk jadikan referensi kita semua. Nama Profesor Dr. Haji Suyitno MAG, tanggal lahir Tulungagung 16 Juli 1969. Pangkat dan golongan pembina utama Madya 4D. Jabatan beliau saat ini adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Riwayat pendidikan beliau madrasah diantaranya mungkin S1 di Fakultas Syariah YN Raden Fatah Palembang tahun 1994, kemudian S2-nya program pasca sarjana di IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1999, kemudian S3 SPS di UIN Syahid Jakarta tahun 2008, kemudian beliau juga sempat di Leiden, Belanda pada short course Leiden University, beliau juga visiting professor Goethe University Jerman, Frankfurt University, kemudian juga visiting professor di Newcastle University Australia tahun 2016. Pengalaman jabatan ini kalau saya bacakan malah kayaknya sangat banyak sekali. Saya bacakan kurikulum vitae 3 terakhir. Beliau sempat menjadi dekan Visip UIN Raden Fatah pada tahun 2016 sampai 2017, kemudian direktur GTK Madrasah pada Dirjen Pendis Kementerian Agama RI tahun 2017 tahun 2020, kemudian direktur Diktis pada Dirjen Pendis Kemenak RI tahun 2020 hingga tahun 2022, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi terkait dengan moderasi agama dan pembangunan agama di Kementerian Agama. Mohon izin Bapak, kami laporkan ini adalah pelatihan karya tulis ilmiah yang pesertanya ini karena karya tulis ilmiah semua jabatan fungsional alhamdulillah ada ini Bapak, dari guru agama ada, guru madrasah juga ada, penyuluh, penghulu, insya Allah ini lengkap karena kita sebenarnya ada 2 kelas Bapak. Kalau menurut terdaftar sekitar 70 orang, mungkin kali baru bergabung sebagian, kemudian nanti dalam kesempatan segera bisa ikut bergabung dalam kesempatan ini. Jadi misalkan KT ini teman-teman bisa ikuti dengan serius, dan target kita sebenarnya Bapak supaya ini semua peserta nanti setidaknya mempunyai karya tulis ilmiah bisa dipublikasikan lah. Demikian saya kurikulum singkat, dan sebelum beliau mengawali materi, dahulu mari kita berdoa dan apa yang kita laksanakan juga diberikan kemudahan menempatkan cara-cara berdoa di persilakan. Selanjutnya, sebenarnya izin kami aturkan kepada Pak Profesor Dr. Yusrino dan Muhammad Persilakan. Monggo Bapak. Masih Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati seluruh jajaran Balai Diklat Keagamaan Denpasar, bil khusus saudara sekalian peserta Diklat KTI ya, ini yang tadi disampaikan berbagai unsur, dan dari guru madrasah, guru agama, dan seterusnya. Tentu yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan Yang Maha Kuasa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama, meskipun secara tidak langsung lewat virtual, untuk turut serta berikan materi dalam program Bidika Denpasar pada hari ini. Bapak sekalian, 2 hal yang disampaikan. Pertama, terkait dengan KTI ya, karena KTI ini kan bagian penting ketika tenaga fungsional terutama tidak terkecuali sebenarnya bukan hanya didik dalam arti guru, tapi juga BDI suara, apalagi dosen. Bicara KTI itu sesuatu yang sifatnya menjadi bukan saja opsional, tapi itu sesuatu yang sifatnya sangat melekat sebagai sebuah kebutuhan mutlak
yang harus dipenuhi ketika saudara sekalian mengajukan kepangkatan fungsional Anda. Dulu waktu saya di Direktur G3 itu biasanya guru-guru pada protes. Pak, kami ini kan bukan dosen, ngapain disuruh nulis? Jadi banyak itu dulu dengan edaran Menpan RB yang salah satu kriteria untuk bisa naik pangkat itu ya memang harus punya artikel ilmiah. Dan memang saya tahu bahwa Anda bukan dosen. Kalau dosen bukan hanya nulis. Kalau dosen itu malah banyak tugasnya. Pertama ya ngajar, nulis, teliti, mengabdi masyarakat. Kalau guru sebenarnya ya artikelnya penting. Sebenarnya kenapa sih kita perlu nulis? Kalau Anda baca beberapa anggaplah sebagai sebuah ilustrasi para ahli. Saya kutip salah satunya misalnya Ali bin Abi Thalib itu ada pernah menyatakan sebuah pernyataan begini. Ikatlah ilmumu dengan menulis. Jadi menulis itu ternyata sekalian itu dalam tanda petik bisa memberikan semacam ikatan emosional. Jadi ilmu kita yang luar biasa itu hanya bisa melekat pada diri kita kalau kita kebiasaan menulis. Jadi tidak ada ruginya menulis, karena itu justru bisa memberikan penguatan kompetensi. Jadi kalau ada guru yang takut nulis, itu justru kita pertanyakan guru kok takut nulis? Gitu. Bagaimana dia ngajari para muridnya nulis gitu? Dia sendiri takut nulis. Atau malah protes soal nulis, gimana ya? Guru kok protes disuruh nulis? Buat saya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu pernah terjadi ketika saya Direktur G3. Nulis itu dianggap sesuatu yang sifatnya momok. Makanya banyak kita yang sarjana itu seringkali nulis itu, kalau kita yang sarjana kan skripsi ya, itu seringkali kita anggap skripsi itu adalah karya pertama dan terakhir. Sudah itu nggak nulis-nulis, karena takut nulis tadi. Nah, ini saya kira saya akan motivasi pada Anda semua. Jadi nulis itu justru mengikat ilmu supaya ilmu kita itu semakin melekat. Yang menarik temuan dari seorang psikolog, ini perlu juga jadikan referensi, ternyata Bapak sekalian menulis itu bisa menguatkan kekuatan otak kiri kita. Otak kiri kita itu semakin kinerjanya semakin bagus kalau kemudian kita hobinya menulis, dan implikasinya orang yang suka menulis itu kemudian imunitasnya semakin membaik karena kemudian aktivitasnya otak kirinya juga semakin dominan. Dengan kata lain, semakin banyak menulis berarti orang semakin imun, semakin kreatif, semakin berdaya tahan. Bahkan biasanya jauh dari kepikunan. Makanya jaranglah guru, dosen, itu pikun itu jarang, karena memang secara tadi fungsi-fungsi otaknya banyak difungsikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, nulis juga berdampak kepada kekuatan hafalan. Makanya dulu kita-kita yang pernah sekolah pada usia, kalau sekarang usianya misalnya 50-an, pasti Anda pada saat itu SD-nya ya sekitar tahun 80-an ya, 80-an. Saya gambarkan tahun 80-an itu, atau bukan 80-an ya, 80 atau 70-an, ke atas sedikit lah. Itu kita semua kan oleh guru kita pasti diajari nulis. Beda dengan generasi Z sekarang yang tidak pernah lagi diajari nulis yang baik. Apa dampak dari kita semua yang dulu diajari nulis itu? Kemudian satu, ingatan kita tuh menjadi kuat, karena satu sisi kita juga belajar. Belajar dalam arti belajar sekaligus menulis sekaligus belajar. Implikasi berikutnya, pasti tulisan kita akan lebih baik. Makanya usia-usia Bapak Ibu yang di atas 50-an itu, dulu kita mengenal namanya tulisan halus kasar. Pasti tulisannya bagus-bagus, karena terbiasa nulis. Bayangkan orang yang nggak pernah menulis, begitu mengenal generasi Z langsung iPad, laptop. Tulisannya ya kayak cakarnya Pak Zen itu, nggak bagus. Gitu. Pasti nggak bagus, karena nggak biasa nulis. Makanya ini sesuatu yang positif. Saya ngeledek Pak Zen karena tulisan Pak Zen belum tentu bagus kayak tulisan saya, pasti karena generasi yang mungkin di bawah saya. Dalam konteks moderasi beragama, bagi kita, terutama para guru, tentu Anda merupakan orang yang paling bertanggung jawab bagaimana menginsersi moderasi beragama itu di mata pelajaran kita masing-masing. Guru itu menjadi simbol. Kalau di lagu yang tadi diputar oleh Pak Zen sebelum kita mulai kan itu apa Pak Zen? Ini kan lagi Hari Guru ya. Lagu Hari Guru. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih guruku ya. Ya, terima kasih guru. Terima kasih ku ucapkan. Siapa juga lagu seperti itu kan inspirasi banget bahwa kita itu para guru, orang-orang kayak saya dan saya kan juga guru, ada guru. Kita itu sesuatu banget di mata anak-anak kita. Sesuatu banget. Para siswa kita itu menjadikan kita itu figur yang tak pernah terlupakan karena mereka itu bangga banget dengan kita. Karena kita dianggap sebagai orang yang pernah menjadi pembuka, pembuka apa? Pembuka mata batin mereka, pembuka mata pelajaran mereka, bahkan pembuka mata pencaharian mereka, yakni dunia kerja. Tanpa kita semua sebagai guru, maka mereka bukan siapa-siapa. Saya dan Anda semuanya sekarang jadi orang hebat itu, tanpa guru-guru kita itu tidak akan menjadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Artinya apa? Artinya peran guru itu menjadi epicentrum bagi ekosistem pendidikan. Saking begitu pentingnya peran guru, hati-hati kalau kita ngomong, hati-hati kalau kita ngajar di ruang kelas. Kalau narasi kita positif, anak-anak kita akan menjadikan itu sebagai sebuah narasi positif dan akan dicontoh. Bahkan kita sebagai guru, itu anak-anak kita itu sering banding-bandingkan orang tua dengan guru kan. Apalagi anak-anak usia RA, setika. Kalau orang tuanya nasihat di rumah, nah nanti gini ya, berangkatnya gini. Kata guru saya nggak gitu, Mama. Kata guru saya bagusnya gini. Jadi Anda dan kita semua sebagai guru itu dikit-dikit oleh anak-anak kita dijadikan figur. Contoh, bahkan orang tuanya sendiri tidak menjadi kiblatnya anak-anak. Bayangkan kalau lalu kemudian guru-guru yang menjadi figur epicentrum anak-anak ini kemudian narasi yang dibangun di ruang kelasnya itu bahasa-bahasa provokatif, bahasa-bahasa intoleran, bahasa-bahasa yang tidak tasamu. Maka itu menjadi berdampak sangat serius bagi anak-anak kita. Nah, maka seorang guru, apakah perkataannya, kaulannya, fi'lannya, takrironnya, ya, kata-katanya, perbuatannya, bahkan gerak tubuhnya, itu fi'lan apa, takriron saya anggap sebagai sebuah gerak tubuh kan, persetujuan ya, isyarah-isyarahnya ya, itu menjadi simbolisme yang kemudian akan dijadikan contoh bagi anak-anak kita. Itu sebabnya pengaruh utama manusia beragama itu tidak cukup kemudian dengan hanya menggunakan bahasa-bahasa verbal. Berarti butuh bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa-bahasa percontohan dan itu adalah fi'lan. Sekali lagi tidak cukup. It is not enough how to talk. Ngomong, tidak cukup. About how to act. Bagaimana kemudian beraksi. How to be action. Jadi harus beraksi artinya antara yang kita sampaikan di ruang kelas secara teoritik itu harus dibangun dengan sebuah perilaku yang begitulah seharusnya. Nah, moderasi beragama yang kita bangun di sekolah-sekolah itu juga harus tercermin di perilaku guru-gurunya. Kalau gurunya perilaku narasinya narasi yang tidak membangun, narasi yang tidak dingin, itu anak-anak juga cenderung menyuarakan hal-hal yang sifatnya tidak membangun dan tidak dingin. Apalagi kalau perilakunya ditambah lagi juga bertolak belakang, paradoks dengan apa yang diucapkan. Itu lebih berimplikasi menjadi sangat serius. Yang tidak kalah pentingnya, menurut saya, para guru sekarang juga tidak boleh ketinggalan dengan media instrumen mainstream, di mana para anak-anak yang sekarang di usia di bangku sekolah, di bangku madrasah, di mana kita mengajar itu, mereka merupakan generasi yang lahir dari generasi medsos. Jadi generasi Z itu kita sebut aja generasi medsos, atau kalau di beberapa teori generasi disebut dengan internet generation, generasi internet. Sehingga kalau guru-guru cara ngajarnya masih berorientasi pada pembelajaran berbasis konvensional, itu penguatan moderasi beragama juga akan kehilangan makna, akan kehilangan substansi yang akan disampaikan pada anak-anak. Contoh misalnya, coba Bapak Ibu sekali-kali cek, tanya kepada anak didik kita, berapa sering anak-anak kita yang kita ajari itu menggunakan medsos dalam seharinya. Bandingkan mereka buka pelajaran. Berapa sering dia buka pelajaran, berapa sering dia buka medsos.
Kalau Bapak Ibu tanya, pasti jawaban mereka, kalaupun tidak jujur, bisa dicek. Pasti mereka berpuluh kali lipat lebih sering buka medsos ketimbang buka mata pelajaran. Ironinya, itu juga terjadi pada guru-gurunya. Gurunya juga sama. Pasti gurunya juga lebih sering buka medsos ketimbang buka bahan ajarnya. Betul nggak Pak Husni? Pak Husni Mubarok. Sama kan? Pasti sama. Jadi kita ini sebenarnya secara nggak langsung juga sama dengan anak-anak. Saya juga sama. Saya kalau ditanya lebih sering mana buka kitab Al-Quran ketimbang medsos, lebih sering buka medsos. Mengapa? Ini eranya. Era kita itu sudah dijajah oleh media sosial. Dan kita menjadi sangat berketergantungan hidup kita dengan media sosial. Dan sering saya berikan ilustrasi. Pak Zen ini kalau kehilangan HP setengah jam itu, pasti serumah-rumah kena marah semua. Tapi tanya dengan Pak Zen, kalau istri nggak pulang sehari, dibiarin aja. Pulang karepmu, nggak pulang karepmu, pasti gitu. Semua kita seperti itu. Karena hidup kita sudah sangat berketergantungan dengan media sosial. Kalau gitu gimana caranya? Berarti menginsersi moderasi beragama tidak cukup disampaikan di ruang-ruang yang sifatnya konvensional. Di mana kalau gitu ya? Di media sosial. Berarti para guru dalam hal menginsersi bagaimana hidup rukun, hidup damai. Damai itu indah, nak. Itu dibuat semacam quote-quote. Hidup damai itu keren. Hidup tolong-menolong itu bentuk kasih sayang dari Tuhan. Hidup saling menghormati itu adalah hidup masa depan. Jadi buatlah bahasa-bahasa moderasi beragama yang mudah ditangkap oleh anak-anak. Nggak usah dibuat bahasa-bahasa yang terlalu akademik, karena usianya, apalagi anak-anak SD, SMP, itu kan anak-anak yang, nah jangan lupa juga, generasi Z itu salah satu cirinya generasi yang cirinya selalu pengennya serba simpel, tidak bertele-tele, instan, dan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu menerangkan moderasi beragama pakai definisi, moderasi beragama adalah cara pandang kita, bla bla bla, nah, itu mereka juga gak nyambung, itu cara pandang itu jenis makhluk apa, Bu? Tahu lama jelaskan begitu. Tapi kalau moderasi beragama, Ibu maknai moderasi beragama itu menghargai perbedaan, selesai. Si A agamanya Hindu, si B Islam tetap bisa berteman. Si C agamanya Kristen, si D agamanya Konghucu tetap sahabat. Itulah hidup moderasi beragama. Meyakini agama kita, tapi menghargai perbedaan agama orang lain. Kita tetap bisa hidup bersahabat, kita tetap bisa hidup berdamai, kita tetap bisa hidup bersaling bertetangga, dan tetap bersaling menghargai. Itulah moderasi beragama substansinya. Dan kita yang lebih penting tetap bisa tolong-menolong. Apapun agama kita, apapun latar belakang budaya kita, apapun latar belakang suku kita. Bu, kok kenapa begitu? Karena memang kita ditakdirkan Tuhan lahir berbeda-beda. Sederhana sekali menjelaskan moderasi beragama. Nggak usah terlalu jelimet-jelimet. Jadi, nah itu cara menjelaskan dan mendiseminasi seperti itu kita tuangkan dalam bahasa-bahasa medsos yang lebih dipakai oleh anak-anak. Ini saya lihat Bu Igusti Ayu ini lagi berteleponan ya. Coba tolong ditegur itu. Bu Igusti Ayu dia Prameswara. Ya kalau ngikuti begini jangan teleponan dong. Mohon izin Bapak, anak saya sedang sakit barusan ditelepon. Oke. Mau jemput. Oke. Maaf saya nggak tahu. Iya. Tapi mestinya teleponnya minggir, jangan lihat saya. Ya, saya nggak kelihatan. Iya. Mohon izin Bapak, mohon izin. Oke. Ya, sekarang saya jemput. Saya teruskan. Jadi mari kita sudah mulai menggunakan media sosial sebagai media mainstream untuk melakukan diseminasi moderasi beragama supaya itu bisa ke sasaran yang kita tuju dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan bahasa yang jelimet, ya, tidak menggunakan bahasa yang jelimet. Dan menurut saya kalau bahasanya lebih sederhana, lebih simpel, itu jauh lebih efektif ketimbang kita menggunakan bahasa-bahasa teori yang muluk-muluk tapi anak-anak nggak paham. Karenanya mungkin ke depan, ini terutama kawan-kawan di BDK Denpasar, model moderasi beragama yang harus kita berikan pelatihan pada guru-guru adalah konten kreatif. Ya, Pak Zen buat konten kreatif, kalau perlu dibuat semacam perlombaan, membuat konten kreatif tentang isu-isu moderasi beragama. Jadi RTL-nya atau RPP-nya itu, rencana tindak lanjut atau proyek perubahannya itu ya guru-guru setelah pasca pelatihan ini
minta membuat konten kreatif tentang budaya beragama, kemudian itu yang kemudian diinsersi di medsos. Jangan lupa Bapak sekalian, hari ini gejala ekstremisme itu sangat efektif lewat medsos. Nah, kita yang orang-orang moderat tidak melakukan itu. Kita cenderung menjadi orang-orang yang sangat slow respon. Tahu-tahu orang sudah beda dengan kita, karena kita tidak melakukan hal-hal yang dilakukan mereka. Maka tolong, mari kita mengisi media maya, dunia virtual, itu sebagai sebuah media di mana kita mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke sana. Kalau Anda masuk di grup Twitter, Instagram, segala macam, itu hukuman yang disebut dengan warga dunia maya, netizen itu lebih kejam daripada dunia nyata. Mereka itu bisa menggerakkan sekian banyak. Kalau dunia nyata paling Bapak Ibu cuma bertemu paling 100-an orang. Dan itu pun belum tentu bisa bertemu langsung tatap muka. Tapi di dunia maya, yang kita sebut dengan netizen itu bisa ribuan, ratusan ribu orang like atau dislike dengan kita, membuli kita. Bayangkan kalau kemudian narasi yang kita bangun positif, itu kan orang akan berikan like, jadi viewer kita. Anak-anak kita akan menjadi like dengan apa yang kita upload di dunia medsos. Nah, makanya kalau saya menyebut dunia medsos menjadi dunia yang tidak bisa kita hindari, itu sesuatu yang sangat efektif untuk kita gunakan penguatan moderasi beragama, karena itu sangat relevan dengan kebutuhan anak-anak muda sekarang, termasuk kebutuhan para siswa di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih, saya kira itu saja ya insight yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya para guru, menjadi orang yang terdepan mengawal generasi, dan selamat Hari Guru pada hari ini. Mudah-mudahan guru terus menjadi inspirator bagi anak negeri, menjadi figur yang kemudian insya Allah menjadi contoh bagi mereka, dan kita juga berharap di tahun-tahun mendatang guru akan semakin sukses dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Kita memberikan, saya kira walaupun sebentar tapi materinya luar biasa padat dan memberikan motivasi dan juga penyemangat kepada kita. Bahkan beliau tadi memberikan arahan kepada kita untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan moderasi beragama. Nanti kita coba kaji bersama Bapak, kalau memang nanti bisa menjadi bagian dari LTL yang bisa kita laksanakan oleh teman-teman itu sangat luar biasa bagus. Apalagi terkait dengan KT ini sangat memungkinkan untuk bisa ditulis, Bapak. Oke, masih ya Pak Zen, izin saya ini salam dengan semua teman-teman di Balai Diklat Denpasar. Terima kasih. Terima semuanya. Kabar. Kepala Balai masih. Terima kasih. Baik, ketemu Mohon maaf, lagi. Pak. Kapan tidak? Ya. Bisa dari awal. Salam. Terima kasih Pak. Saya kira demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian semua, menjadi Pak Kepala, tadi barusan Pak Kepala dan sekitar 10 menit dari jam 4 tadi ya sudah bersama kita. Terima kasih Mas Den. Terima kasih. Sampaikan.